Rahayu Mas Agustinus. Rahayu, 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 Om Swastiastu. Mas Tinus kan kemarin baru pulang dari Gunung Lawu. Pas ini kan juga pas bulan Suro. Iya, 1 Suro. Malam 1 Suro kemarin. Setelah dari sana mengalami kejadian apa setelah dari sana? Ya di sana ya sedikit mendapatkan sasmito. Bahwa mulai di tahun Suro ini kan 1 Suro kan di masanya 1 tahun ya. Nah itu nanti akan ada banyak benturan-benturan. Nah benturan kan macam-macam ya, baik dari alam, baik dari sesama gitu kan, yang mengakibatkan banyak istilahnya benturan karena pengaruh emosional. Jadi kayak timbul perdebatan, kita berbuat baik ada aja yang ingin menjegal. Ya pokoknya intinya lebih hati-hati, lebih kita harus bisa mengontrol diri dengan, jadi memang benar-benar di tahun Suro ini diuji tentang kesabaran. Jadi pasti ada benturan dari omongan orang, suatu perdebatan, kita ingin melakukan sebuah kebaikan tuh ada saja yang mengganggu, yang ingin menjegal, macam-macam pokoknya, yang pada intinya tuh banyak hal yang bertolak pada dengan diri kita. Apa itu bisa dikatakan sebagai ujian? Iya, itu memang ujian. Jadi ujiannya itu ya bagi siapa yang bisa sabar, kita akan mendapat kemuliaan. Tapi bagi yang nggak bisa sabar, yang nanti akan terbawa arus zaman. Nah gitu. Jadi memang benar-benar kita harus lebih mawas diri, kontrol diri. Jadi harus tingkat kesadarannya harus benar-benar ditingkatkan. Kesadarannya itu. Jadi benar-benar menggunakan kesadaran yang tinggi. Memang makanya kan diperlukan hening. Nah, kenapa kita harus hening? Agar pikiran kita lebih bisa berpikir jernih. Kalau pikiran kita jernih kan otomatis pikirannya positif ya. Kalau pikiran kita positif, ya otomatis itu rasa atau hati itu atau prasangka itu akan mengikuti. Karena kan sebenarnya kan untuk kita merasakan sesuatu itu kan pasti awalnya dari alam pikiran kita dulu. Jadi alam pikiran itu kan lebih dekat dengan indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, ya kan, indera penglihatan. Nah itu terekam oleh otak kita. Nah ketika kita merekam sesuatu yang masuk di dalam diri kita kan melalui indera kemudian ke otak. Nah ketika masuk itu action apa yang kita lakukan. Nah makanya kan perlunya kebeningan di dalam pikiran. Makanya kan kalau orang lagi banyak masalah itu pasti pikirannya kacau kan. Nah rasanya juga nggak akan baik. Tapi kalau pikiran kita bening, itu ketika kita mendapatkan masalah apapun itu tenang. Jadi lebih menghadapi segala sesuatunya itu lebih bijaksana gitu. Kalau kita sudah benar-benar kita bening, baru kita masuk ke rasa. Pasti kalau pikiran kita bening, pasti perasaannya juga baik. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu di luar kesadaran diri kita, ya kan. Tanpa disengaja kita melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan hal yang tidak sepantasnya. Akhirnya bukan kalau prasangka kita jelek, otomatis omongan kita jelek, ya kan. Nah prasangka itu akan kembali ke pikiran lagi. Jadi antara dari sini ke sini balik nih gini nih, terus ke karsa itu ke perbuatan. Nah, akhirnya secara nggak disadari akan timbul karma, iya kan. Nah karma yang tidak disadari ini yang berbahaya, karena kita mengumpulkan dosa setiap hari itu kan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kan gitu. Nah kan. Nah untuk menghindari akhirnya berpengaruh pada kehidupan yang kedepannya nanti.
kita nggak sadari kok hidupku begini, kok aku jadi begini. Nah itu kita harus evaluasi diri, kira-kira kita pernah melakukan kesalahan atau tidak. Nah kesalahan-kesalahan yang tidak disadari ini terkumpul akhirnya menjadi karma ya di berikutnya. Nah gitu, kadang-kadang kan makanya kan perlunya orang meditasi. Ketika kita hening di malam hari, kita meditasi, kita melakukan relaksasi untuk menemukan ketenangan. Itu apa? Agar kita mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran yang tinggi kan otomatis ada sesuatu yang istilahnya tidak baik yang ada di dalam diri kita segera terrespon agar sesuatu yang tidak baik itu menjadi hal yang baik. Jadi lebih ke kontrol gitu, lebih ke pengendalian diri. Terus caranya supaya pikiran kita bening bagaimana? Gimana? Caranya pikiran kita bisa bening? Yaitu relaksasi. Apakah ujian itu bisa dikatakan sebagai tirakat? Bisa jadi, karena Tuhan itu bahkan alam itu memberikan ujian dengan sebuah benturan. Nah kira-kira kan kalau kita mendapatkan benturan tuh action apa yang kita lakukan kan gitu kan. Otomatis kan itu harus perlu pengendalian diri. Makanya kan untuk melatih kan ya untuk bisa mengendalikan diri kan perlu latihan juga kan. Dan latihan itu harus dibiasakan kan gitu. Makanya perlunya spiritualitas itu kan seperti itu. Kita mendalami tentang spiritualitas kan. Spirit itu kan ya suatu untuk membangun aktual yang sifatnya realita. Jadi segala proses kehidupan ini kita pahami. Jadi kita memahami segala perilaku kita, memahami pikiran kita, memahami perasaan kita, prasangka kita, memahami tingkah laku kita, memahami ucapan kita. Itu bagian dari spiritualitas gitu. Jadi yang namanya spiritualitas itu tidak dikaitkan dengan hal yang mistis, itu enggak. Perdukunan itu juga enggak. Sebenarnya spiritualitas itu penting buat semua orang seharusnya. Cuman kadang zaman sekarang itu menganggap sebelah mata tentang spiritualitas. Nah gitu kan. Makanya makanya kan dulu makanya saya di dalam spiritualitas itu ada topo wening dan topo ngrame. Nah ketika di dalam keweningan, wening itu kan di dalam kesendirian, di dalam kesepian, di malam hari. Otomatis kan kalau kita lagi sendiri di saat malam hari itu kan kita sering otomatis ya kalau kita lagi sendiri gitu kan di saat malam itu kan ngobrol dengan diri kita sendiri ya. Nah dengan ngobrol dengan diri kita sendiri itu membuat kita semakin mengerti, oh kekurangan saya di sini, oh kelebihan saya di sini, oh ternyata saya selama ini melakukan ini. Nah akhirnya kita mengevaluasi diri. Nah dengan itu yang namanya perenungan, kan? Jadi agar tercipta keharmonisan, karena kan komunikasi dengan diri itu sangat penting. Makanya kan kedekatan, misalkan kita dekat dengan orang itu karena ada komunikasi kan, saling mengerti, saling komunikasi itu sama orang, misalkan contoh gitu kan, sama kakak kita atau saudara kita atau teman kita. Kalau kita ada komunikasi kan ada keterikatan hubungan gitu kan. Ya sama saja kayak kita ngobrol dengan diri kita. Ketika kita sering-sering ngobrol komunikasi dengan diri kita, otomatis nanti dengan sendirinya akan terjalin keharmonisan, akan terjalin kedekatan antara diri kita sejati. Diri kita sejati itu sedulur sejatinya diri kan gitu. Makanya kan perlunya perenungan kan kayak gitu. Nah setelah kita melakukan perenungan, kita membiasakan untuk relaksasi. Misalkan kita di tempat ruangan yang menurut kita nyaman itu apa? Paling bagus itu di ruang yang lepas, jadi kita bisa memandang langit gitu di saat malam hari. Nah, terus ngawang langit gitu kan, memandang langit. Oh, nah kita melakukan rileks. Jadi melepas pikiran-pikiran yang mengganggu. Kan pikiran kan banyak karena masalah pekerjaan, masalah keluarga,
Pokoknya masalah yang sifatnya keduniawian itu kita lepaskan. Namanya relaksasi kan gitu. Otomatis kan orang kalau berpikir kan membuat saraf itu tegang, saraf otak ini. Makanya kan orang kalau banyak pikiran kan pusing. Nah itu karena apa? Ketika saraf ini tegang, otomatis peredaran dalam saraf otak ini tidak lancar. Metabolisme saraf darah dalam saraf otak itu tidak lancar karena ketika otak ini tegang, perasaan menjadi tertekan. Nah akhirnya mempengaruhi gerak jantung ini, kayak isinya itu dalam hidup itu adanya was-was gitu, khawatir, gek ini, gek ngono kan gitu. Nah itu akhirnya orang iso relax kan, nggak bisa relax kan gitu. Kalau kita sudah bisa relax, makanya kan ya namanya relax itu tidak hanya dilakukan 1 kali 2 kali, tapi dibiasakan. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan relaksasi, ya kalau pertamanya sih agak sulit, karena ya namanya yaitu semua itu akan menjadi biasa ketika kita mau membiasakan kan itu. Kalau nggak bisa mau membiasakan ya nggak bisa. Makanya kan namanya lakon itu kanthi laku, lekasnya lawan kasali. Dari setiap laku itu memang kita harus menghayati setiap perbuatan dan perilaku kita sendiri untuk mencerminkan kehidupan yang sifatnya hamemayu hayuning diri, hamemayu hayuning sasomo sesama, hamemayu hayuning bawono. Kalau kita sudah bisa bersikap itu kan nanti kita akan menemukan titik kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan ini. Jadi orang itu tidak mudah bingung, tidak mudah khawatir, tidak mudah was-was. Kadang-kadang kan pikiran-pikiran yang seperti itu mengganggu perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Ketentraman kehidupan seseorang itu bukan masalah kaya dan tidaknya seseorang, bukan masalah orang itu memiliki atau enggak, tapi orang sederhana pun bisa istimewa kan gitu kan. Jadi di dalam kesederhanaan kita menemukan keistimewaan di dalam kehidupan kita. Karena orang mempunyai apa-apa, kelebihan apa-apa belum tentu dia menemukan ketentraman gitu kan. Jadi memang di dalam kehidupan ini harus pintar-pintar kita menyikapi. Karena kalau kita nggak pintar-pintar menyikapi nanti ya akhirnya larinya ke kesehatan fisik. Akhirnya orang itu cenderung cepat tua, mudah sakit, ya kan. Makanya kalau orang meditasi, orang yang biasa melakukan olah spiritual, olah meditasi, itu otomatis pembawaannya dia ceria. Disawangki ora pucet, fresh gitu loh. Nah, terus cenderung awet muda, kan gitu. Karena apa? Kalau kita terlalu sering tidak rileks, otomatis kan otot kita tegang kan. Metabolisme kita juga nggak bagus. Kalau metabolisme kita nggak bagus, otomatis kan mempengaruhi kesehatan secara fisik. Dan sel-sel kita akan menjadi negatif atau pasif. Sel kita akan menjadi kinerjanya tidak bagus. Karena segala pergerakan tubuh ini dipengaruhi oleh sel tubuh kita. Kan di dalam tubuh kita terdapat sel, kan gitu kan, berbagai sel, banyak sel. Nah, sel ini akan bisa menjadi baik ketika kita mampu melakukan relaksasi, karena ketegangan saraf itu akan mengganggu perkembangan atau aktivitas sel di dalam tubuh kita sendiri. Nah, akhirnya mempengaruhi kesehatan, mudah sakit, jadi daya tahan tubuh itu lemah. Nah, daya tahan tubuh lemah itu akan memperburuk sel-sel fisik kita. Akhirnya orang itu mudah keriput, ya kan, mudah sakit, kena virus dikit ketularan. Nah itu terus kalau kita bisa mampu mengendalikan diri, otomatis itu sangat berpengaruh pada fisik kita, nggak mudah drop, daya tahan tubuh kita kuat, kondisi fit. Kalau tubuh kita fit, otomatis pikiran kita juga enak. Cobalah kalau orang lagi sakit, pasti untuk berpikir aja males gitu kan, iya kan. Beda kalau orang lagi fit. Dan saya sarankan olahraga yang bagus itu fitness itu sangat bagus sekali. Jadi tidak hanya olah rasa, olah jiwa, olahraga itu juga perlu. Kita melakukan fitness itu kan untuk
pergerakannya juga teratur, pergerakannya juga pakai teknik, terus bisa mempelancar peredaran darah. Makanya orang fitness itu kan ototnya gede, ya kan, pembesaran otot ini akan memperlancar peredaran darah dan gerakannya juga teratur dan kalorinya juga terpenuhi. Makanya kalau orang fitness itu rata-rata awet muda. Ya kayak banyak ya orang 70 tahun dia masih melakukan fitness tapi kelihatannya mukanya masih seperti anak muda. Nah, seperti itu contohnya.